بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. Sadaqallahul Adzim. Surat Al-Hijr ayat 36.
Kala matur sapa iblis, Rabbi duh pangeran kula, fa'angdir mongko nyrantekno sapa panjenengan ni ing ingsun ila yaumi yub'atsuna tumeka dina den tangekake manusa, den tangekake sangka kubur. Kala dawuh sapa Allah, fa innaka mongko sak temene sira iku minal mungdharina, setengah sangking pira-pira wong kang padha disrantekake ila yaumil waqti tumeka dinane wektu al ma'lumi kang den weruhi. Kala matur sapa iblis, Rabbi duh pangeran ingsun, bima aghwaita demi anggen nasarake panjenengan ni ing ingsun, la uzayyinanna mongko yekti bakal maes-maesi temenan sapa ingsun lahum marang manusa, tegese Bani Adam, fil ardi ing dalem bumi, wala ughwiyanna lan yekti bakal nasarake temenan sapa ingsun hum ing Bani Adam ajma'ina halih sekabehane, illa ibadaka kejaba pira-pira kawula panjenengan minuhum sangga annas sangga Bani Adam al-mukhlasina kang padha den gawe ikhlas kabeh. Kala dawuh sapa Allah, hadza utawi iki dalan iku siratun dalan alayya ing atase ingsun mustaqimun kang jejeg. Inna ibadi sak temene pira-pira kawula ingsun iku laisa ora ana, iku laka kedue sira iblis alaihim ing atase ibadi apa sultanun kekuasaan, illa man kejaba wong ittaba'a kang manut sapa man ka ing sira, minal ghawina nyatane sangka pira-pira wong kang padha sasar. Wa inna jahannama lan satemene neraka jahannam iku lamau'iduhum, yekti dadi panggonan baline man ittaba'aka ajma'ina halih sekabehane. Laha iku tetep kedue jahannam sab'atu abwabin utawi pitu pira-pira tingkatan, likulli babin iku kedue saben-saben tingkatan siji minhum sangka man ittaba'aka juz'un utawi bagian maqsumin kang den bagi. Surat Al-Hijr dimulai ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-44. Kemarin pada ayat yang ke-35 antara 34-35, qala fakhruj minha fa innaka rajimun wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Ketika iblis dikeluarkan Allah dari surga,
Akhirnya iblis ini terus distempel Allah menjadi golongan orang yang dijauhkan dari rahmat Allah karena dia iblis ini ditundung, disestempel Allah, kamu mendapat laknat dariku sampai hari kiamat. Berarti keterangan kemarin iblis tidak pernah mati. Nah, ini yang jadi permasalahan kita ini. Sampean kan tidak pernah mendengar ada berita kematian iblis kan? Tidak ada. Gitu. Ketika saya ditanya itu, kalau tidak salah itu di mana ya, di Masjid Utara atau mana itu, saya ditanya bahwa iblis itu punya keturunan, ada setan, termasuk juga mungkin bahasanya orang sini ya mungkin ada sundel bolong, ada gendruwo dan lain sebagainya kan itu. Setan sendiri itu kan mempunyai dzurriyyah keturunan. Menurut sabda dawuhnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anna dzurriyyatas syaitan tis'atun. Keturunan setan ini ada 9. Ada yang di pasar, ada yang di jalan, ada yang di rumah, termasuk ada yang menggoda di kita ketika ibadah, melakukan wudhu, melakukan sholat. Ini digoda keturunan setan. Saya ambil satu saja. Keturunan setan yang ada menggoda orang-orang beribadah itu adalah namanya walhan. Walhan ini selalu menggoda orang-orang supaya dia ini ketika wudhu diganggu, waduh ndak sah wudhu saya, sholat saya ini takbirnya sampai berulang-ulang, dikatakan kena penyakit was-was. Ini yang menggoda ini walhan. Ada lagi setan yang ditaruh di rumah-rumah sampean semua, ini termasuk rumah saya juga. Ya mohon maaf kalau penyebutan nama ini sampean ada yang ngepasi namanya ini, saya mohon maaf. Yang di rumah ini setannya keturunan setan yang bernama Dasim. Mungkin ibu sini tidak ada yang bernama Dasim, ibu ya? Tidak ada. Dasim ini ditaruh di rumah-rumah. Ketika sampean ini keluar dari rumah tidak mengucapkan uluk salam, ketika sampean ini masuk tidak mengucapkan uluk salam, karena uluk salam ini adalah ucapan perdamaian, ucapan keselamatan bagi ahli keluarga, khususnya ketika kita masuk rumah. Kalau kita ketemu sama saudara kita, berarti kita itu sudah mengucapkan kata-kata damai, kesejahteraan, keselamatan, rahmat dan barokah kepada teman. Ini adalah ucapan damai, kedamaian. Ketika masuk rumah tidak mengucapkan salam, akhirnya ahli rumah ini bertanya masalah sepele. Sehingga ketika permasalahan yang sepele ini menjadikan permasalahan yang lebih besar. Karena apa? Di situ ada namanya Dasim. Bila perlu kamu harus bertempur, kamu harus berperang terhadap ahli keluargamu, sehingga nanti akan mengucapkan kata-kata talak.
nanti ada perceraian. Ini yang mendalangi di rumah itu adalah keturunan setan yang bernama Dasim. Gitu loh Pak, kalau keluar rumah masuk rumah uluk salam. Ibu-ibu pernah diuluki salam bapak ya? Bu, pernah enggak? Bapaknya masuk rumah uluk salam. Amin jawab, tidak, khawatir ono pakane. Loh ini mohon maaf ya. Kita itu ngaji, memberi pembelajaran, memberi napa niku pengetahuan ilmu panjenengan. Lo kebaikan itu nanti yang menerima ya sampean-sampean itu kok. Ketika kita masuk rumah, saya mendapat ijazah dari guru-guru saya. Makanya kiai-kiai itu biasanya itu orangnya itu agak cukup. Gitu Pak Haji Mirin. Tidak pernah dodol besi tapi ya cukup itu kiai itu. Karena apa? Ketika masuk rumah, uluk salam. Lah rumahnya ini kosong atau rumahnya ini penghuninya tidur. Kiai kalau pulang bawa kunci kan masuk rumah kan ya penghuninya sudah tidur. Uluk salamnya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Masuk rumah ceklek kunci terus masuk rumah uluk salam. Membaca ayat kursi 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadudillahus samad lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Ini sudah menjadi napa niku istilahnya pesugihan ya, pesugihan. Lah buktekke mawon nanti. Wah, ya goro jenengan buktikan saja nanti. Insyaallah nanti diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak bertempur. Sampean ini ahli dodol nang pasar. Di situ ada keturunan setan yang namanya Zalitun. Bukan zaitun ya, Zalitun. Ini memang sengaja ditaruh di pasar. Zalitun ini menancapkan bendera di dalam pasar. Supaya apa ya, termasuk pasar itu pasar-pasar kecil, warung-warung, toko-toko, supaya apa? Orang ini bisa mengucapkan kata-kata bohong, goroh. Oh tadi sudah dinyang sama situ sekian kok. Padahal ya enggak. Ini awas hati-hati bagi pedagang-pedagang. Di situ ada keturunan setan namanya Zalitun. Dah, kita kembali kepada ngaji ayat yang ke-36. Ketika Allah dalam sabdanya wa inna alaikal laknata ila yaumiddin. Kamu ini saja cap akan mendapat laknat sampai kepada hari kiamat. Loh setan itu matur iso-isone. Qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, apakah panjenengan ini nanti nyantek ke saya, tegese memberi kesempatan saya sampai hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur alias kiamat, atau mungkin an-nafkhatul ula, penyebulnya malaikat Israfil meniup trompet yang pertama kali. Tuet tuet tuet, manusia ini nanti akan bangun dari kubur. Termasuk kulo sampean ini nanti akan bersama bangkit dari alam kubur. Allah menjawab, qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum.
Allah memberi jawaban, oke lah. Oh gitu. Pokoknya kamu tidak akan mati-mati. Kamu tetap saya akan beri kesempatan sampai kepada batasan-batasan yang maklum. Yaitu ketika kiamat nanti setan sudah tidak bisa bergerak lagi. Sebabnya nopo setan kok tidak bisa bergerak? Lah wonge wis mati kabeh. Lah sing digoda sapa? Yang digoda ya kita-kita yang hidup ini. Gitu. Akhirnya iblis matur lagi, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Maturnya setan, maturnya iblis, kalau begitu waktu yang telah Engkau berikan kepadaku ya Allah, ya Tuhanku. Jadi Tuhan napa niki? Iblis itu ya sebetulnya masih mengakui Allah Subhanahu wa taala. Punya rasa takut juga. Tapi wong kadung sudah dikeluarkan dari surga dan sudah dicap laknat Allah bagi iblis, ya akhirnya iblis ini bergerak. Kalau begitu ya saya nanti akan menyesatkan manusia, akan saya hiasi manusia itu. Betul-betul akan saya hiasi. Dihiasi dengan dunia, dihiasi dengan hal-hal yang menyenangkan. Ini saya hiasi selama masih ada di bumi. Dan manusia seluruhnya ini akan saya sesatkan. Iblis itu mengatakan, sumpahnya begitu, seluruhnya akan saya sesatkan, tidak pandang bulu, kecuali hamba-hambamu Tuhan yang ikhlas. Nah ini semoga saja kan kita ini kan ya harapannya menjadi orang-orang yang diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kita beramal, dalam kita beribadah. Semoga kita diselamatkan menjadi golongan orang-orang yang ikhlas. Amin Allahumma. Memang berat sekali untuk mencapai ikhlas, ini sulit sekali. Saya kadang-kadang memberi satu contoh, memberi satu tesis, gambaran. Sampean ini nyumbang masjid banyak sekali, sampai mungkin puluhan juta. Di sekeliling panjenengan ini tidak ada yang menyumbangkan sekian, saking banyaknya. Sampai dia mengatakan, tolong panitia, ini uang saya kasihkan, ini material saya kasihkan, jangan sekali-kali panjenengan menyebut atau menulis nama saya. Jangan sekali-kali. Ini latihan ikhlas. Tapi iblis itu kan punya rencana yang lain. Ya, suatu saat nanti kamu tetap akan saya goda. Mungkin hari ini sampean selamat mungkin, tapi besok nanti ya, awas, tetap terancam terus. Akhirnya 1, 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun. Ini saya memberi tesis, memberi gambaran, sehingga itu ada orang itu ngerumpi. Wah, orang sini itu siapa ya, saya kok penasaran. Ada orang 3. Jadi yang ngerumpi itu 2, yang satunya itu mendengarkan, yang satunya ini yang tidak disebutkan namanya ketika nyumbang. 2 orang ini bercerita, ya yang satunya itu nguping juga. Saya itu kagum ya. Loh, kagum sama siapa?
kagum sama seseorang yang mau membantu menyumbang masjid dalam jumlah yang besar, dia tidak bisa disebut namanya, ini siapa ya? Yang di sampingnya hatinya sudah bermain karena digoda oleh iblis. Itu kan saya dong. Dua orang ini tidak tahu, penasaran terus-menerus. Yang satunya ini sudah diserang sama iblis, hatinya diserang karena dia terkena penyakit ujub. Ujub ini membanggakan perilaku amalnya yang sampai-sampai dia merasa lebih unggul dibanding orang-orang lain. Ingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 perkara ini yang bisa membatalkan pahala amal. 1, syuhun muta, sifat kumet yang selalu dituruti. Yang kedua ini hawan muttaba, hawa nafsu yang harus selalu dia ikuti. Yang ketiga ini i'jabul mar'i binafsi, membanggakan amal terhadap dirinya sendiri, mengecilkan orang lain. Ini penyakit ujub. Ini batal ini. Lalu kita itu kena ikhlas ya sudah. Kalau kita sudah amal ya sudah, hilanglah. Jangan sekali-kali kita ungkit-ungkit, kita angkat terus, nanti lama-kelamaan akan hilang nanti. Oh itu bangunan seperti itu tuh kalau jalan ini, kalau tidak saya ya tidak jadi. Ini berarti kan ada sifat ujub nih, bahaya itu. Karena itu adalah permainan iblis yang ada di dalam hati kita. Ya semoga saja amalan atau ibadah-ibadah kita terselamatkan dengan kita diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Allah dawuh qala hadza siratun alayya mustaqim inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Ikhlas ini adalah jalan yang tegak. Jadi luar biasa ikhlasnya. Oleh karena itu ketika kita sholat, kita dilatih untuk mengikhlaskan diri dengan kita menghadap kepada Allah Ta'ala. Kita dilatih untuk berdoa, doa iftitah. Iftitah itu adalah doa pembukaan yang intinya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Kita itu mungkin hanya bisa membaca dan kita hanya bisa menghafal. Tapi apa yang terkandung di dalam isi doa iftitah, kita itu tidak mudeng, kita itu tidak paham. Gitu. Tidak paham. Wajjahtu wajhiya, aku ini menghadapkan. Wajjahtu ngadepake sapa ingsun wajhi ing awakku. Dadi badanku ini saya hadapkan lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihadapkan.
Terus sampai ke belakang, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nah kita paham gitu, akhirnya kita itu menghadap ke Allah dengan maksimal. Apa terus dong kita itu 100% bisa sholat khusyuk maksimal ketika kita mengikhlaskan diri? Belum tentu. Kadang-kadang di tengah sholat ketika kita habis takbiratul ihram, mendengarkan imam atau mungkin imamnya sendiri itu membaca surat-suratan, itu mungkin kadang-kadang terlintas pikiran-pikiran yang selain Allah. Oh, aku iki mang duwe pemenan kok. Salat zuhur ketika itu agak peteng. Iki kepiye ya nanti kalau saya ndak pulang. Nanti ada gerimis padahal sudah hampir kering. Istri saya nanti pulang, nanti gimana ya saya ya. Terus salat itu mikir pemenan. Ya, kadang-kadang itu. Loh mungkin saya sendiri juga begitu loh. Oh, aku ini sholat ya. Akhirnya kita kembali ke sholat. Mungkin sampean ya seperti saya juga kan gitu. Mungkin Kang Kaulan lain bahasanya, ndak pemenan. Gimang piye bekel saya itu nanti diterima apa enggak ya gitu. Nanti mikir bekel juga. Ya Kaji Mirin mungkin lain nih. Piye kok wayah sepi ngene iki aku njaluk donga yai ku ya durung ana pembeli sing rada mantep nih. Mungkin Kaji Mirin bahasanya kan gitu. Iki piye aku ku ya ditagih karo wong bareng kok. Semacam-macam lah. Kita kembalikan lagi ketika kita ingat hal-hal selain Allah. Oh, saya ini baru menghadap Allah. Dan itu normal saja. Saya pernah bercerita. Ada orang Klaten itu pagi-pagi datang ke rumah saya. Minta tolong karena apa? Ada mas logam mulia milik istrinya itu ditaruh itu enggak kecekel. Nah, ketika itu minta umben-umben saya tak bikinkan umben-umben. Dah, nanti kalau kamu pulang, ini nanti dikasihkan sama istrimu, kamu separuh, nanti istrimu separuh. Habis ini nanti tolong sholat duha ya. Sholat duha itu supaya apa? Lebih untuk menambah kedekatan manusia terhadap Sang Khalik, pikir saya itu. Lantas besoknya datang ke rumah saya. Alhamdulillah ini sudah ketemu. Saya sholat itu saya ingat. Mandimen ya sholatnya, besok tahu loh ketika sholat itu tahu dokokane, lah tak taruh di sini ya ini. Jadi kunci-kunci yang angel bisa ditemukan di waktu sholat. Ini mungkin sampean pernah juga seperti itu ya. Asallah. Ini jalan Allah itu ikhlas. Ayat selanjutnya, inna ibadi laisa laka alaihim sultanan illa manittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maqsum. Sesungguhnya hamba-hambaku itu bagi kamu iblis tidak ada kekuatan kecuali orang yang mengikuti kamu. Sebetulnya iblis itu juga tidak punya kekuatan. Cuma kita itu yang ikut sama iblis.
Sebuah contoh misalnya ketika kita lapar, ada makanan di pinggir jalan milik orang lain yang kita tidak pernah diizini untuk mengambil. Andaikan kita menahan lapar, sampai ke rumah mungkin kita tidak mati. Wong memang dia itu ikut terhadap ajakan iblis, makan aja lah, urusan dosa, urusan belakang aja, akhirnya dimakan juga. Berarti kan sampean mengikuti ajakan iblis. Ketika ikut sama iblis berarti termasuk golongan minal ghawin, orang-orang yang sesat. Lah terus mana tempatnya? Wa inna jahannama la mau'iduhum ajmain, yaitu jahanam nanti akan menjadi tempat kembalinya orang-orang yang sesat. Masya Allah. Makanya saya itu sering matur sama sampeyan, ya mungkin pribadi kita piyambak, jangan sekali-kali kita itu berharap dimasukkan neraka walaupun satu hari, jangan sekali-kali. Amin Allahumma. Dalam doa kita yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan berilah kami kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Ya semoga saja doa kita itu diijabahi Allah, terkabul. Amin Allahumma amin. Nek masalah dosa itu mungkin sampean kula itu sama. Manusia tidak akan lepas dari dosa. Kita harus sadar. Di dalam surat Al-Baqarah yang terakhir, jadi ayat ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, la tu'akhidna, janganlah engkau natrapi siksa ketika aku lupa atau mungkin ketika saya melakukan keluputan, kesalahan. Sampeyan sering wiridan iku nek pas tahlilan kematian, tahlilan biasa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang kedua itu Rabbana wa la tuhammilna, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah panjenengan itu membebani kami sebagaimana engkau membebani orang-orang sebelum kami, yaitu sebelum Kanjeng Nabi dibebani. Oleh karena itu ketika Rasulullah itu mendapat wahyu melakukan sholat atas jasa Nabiullah Musa alaihi salam, Kanjeng Nabi itu ketika mendapat wahyu, kamu dan umatmu untuk melakukan sholat sehari semalam 50 waktu. Kanjeng Nabi itu hanya mengatakan nggih Gusti, sendika dawuh. Ketika turun
ketemu sama Nabiullah Musa alaihi salam. Ya Rasul, ya Nabiullah, karena pesanannya Nabi Musa itu telah disampaikan. Nabi Musa itu berpesan, tolong nanti sampaikan kepada Allah, nanti aku Musa ini supaya menjadi umat sampean, dikabulkan Allah. Tadi sudah tak sampaikan, Nabi Musa diterima, sampean menjadi umat saya. Luar biasa. Lah ketika ditanya, tadi gimana? Aku tadi sama umatku mendapat kewajiban melakukan sholat sehari semalam 50 waktu. Waduh, ndak kuat Kanjeng Nabi. Mintalah dispensasi, mintalah keringanan. Naik lagi, dikurangi 5 menjadi 45. Naik lagi, dikurangi 5, akhirnya sehari semalam kita melakukan 5 waktu. Begitu rasanya itu abote luar biasa, apalagi wayah hati kaya ngene. Subuh waktunya gerimis juga. Ini kadang-kadang kita itu dihadapkan kuat apa ora. Oh, gitu loh, Masya Allah. Tapi ya semoga kita harus berani untuk melakukan. Semoga saja mendapat ridha Allah. Amin Allahumma. Yang ketiga ini, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Janganlah engkau membebani kami terhadap apa yang kami tidak kuat, Gusti. Nah, gini. Ini ayat ini tidak diberikan kepada yang lain, hanya diberikan kepada Kanjeng Nabi dan kita menjadi umat. Insya Allah ketika kita itu mampu untuk menelaah, mampu ketika kita berdoa, insya Allah nanti kita itu semoga menjadi orang-orang yang terselamatkan dari siksa neraka. Amin Allahumma amin. Terus pokoknya kita pasrah, kita belajar untuk ikhlas, kita belajar ibadah yang khusyuk menurut kemampuan kita masing-masing. Laha sab'atu abwabin likulli babim minhum juz'um maksum. Menjadi penutup ayat yang ke-44. Neraka ini secara keseluruhan ini menurut dawuh Allah ini jahanam mewakili dari 7 tingkatan. Jadi di Gebuk Rampak ini jahanam ini adalah neraka seluruhnya. Makanya kalau ada orang-orang yang agak jelek ini, jahanam kamu ya itu. Tidak mengatakan sair ya kamu ndak. Gitu, jahanam. Jahanam itu mewakili neraka tingkatan tobakot yang 7. Lah, tingkatan yang pertama ini adalah neraka jahanam. Terus yang kedua ini ada tingkatan neraka ladho. Jahanam ini yang menempati orang-orang yang ibadah, yang ahli tauhid. Ahli tauhid, ya dia ya berdosa, akhirnya dia itu dimasukkan di neraka, terus disiksa. Ketika siksaannya sudah selesai, nanti dia diangkat, dimasukkan di surga. Jadi coro kalla bal rona. Tayang ini kalau kita itu orang-orang Bareng ini kan ahli membuat menjadi pandai ya. Membuat pandai ini membuat pisau dari besi. Itu kan harus dibakar terus sampai tayangnya ini hilang. Nanti menjadi bahan pisau yang baik. Kalau masih ada tayangnya ini nanti ya jelek nanti hasilnya. Gitu. Diobong terus nanti digepuk, diobong, digepuk. Lah orang-orang yang masuk neraka jahanam gitu.
dia berdosa, akhirnya dimasukkan di neraka. Kemudian siksaannya sudah rampung, dia diangkat di surga. Nih. Kalau ladho ini menempati orang-orang yang Nasoro. Terus ketiga, tingkatan khutomah. Jadi jahanam ini di atas. Kedua ladho, ketiga khutomah ini orang Yahudi. Atau orang-orang yang suka bicara buruk, suka mengumpat-umpat, mencela, atau yang ahli ghibah, ngrasani wong. Terus yang keempat ini ada neraka Sa'ir, orang-orang Majusi. Yang kelima adalah neraka Sakor. Terus ada neraka Jahim. Jahim ini yang menempati ahli syirik, termasuk orang-orang yang mati dalam kekufuran, seperti Abi Jahal ini kan masuk di neraka Jahim. Yang terakhir ini yang paling di bawah ini neraka Hawiyah. Siapa itu? Penghuninya adalah orang-orang munafik. Orang munafik ini orang yang ketika berbicara dia bohong, dieling-eling ya. Ketika dia janji dia tidak menepati. Yang ketiga, ketika dia diamanati, dia dipercaya, malah berkhianat atau cidro. Ini lane sampean ada janji iku kudu sing tepat, janji nyaur ya kudu tepat waktunya. Ngoten nggih? Ben jangan termasuk golongan munafik. Karena munafik disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nisa, innal munafiqina fit darkil asfali minan nari. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan menempati undakan yang terbawah dari neraka. Lah Gusti Allah ku ngobongi itu neraka itu dari bawah. Kaya sampean iki nek masak tungkunya ada di bawah. Ini terus di atasnya ini ada neraka Hawiyah, atasnya Jahim, atasnya lagi Sakor, Sa'ir, Khutomah, Ladho, Jahannam. Jahannam ini paling atas. Jadi cara adem itu masih adem yang di atas. Lain di surga. Besok insya Allah malam Sabtu yang akan datang. Kalau surga itu yang paling tinggi, yang paling baik, gitu. Itu tinggi. Ada satu cerita hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi referensi kita, menjadi bahan peringatan kita. Kanjeng Nabi pernah bersabda, ada seorang lelaki, pokoknya seseorang yang dia itu dimasukkan neraka itu hanya kedua telapak kakinya saja. Kedua telapak kaki. Bukan seluruh tubuh masuk neraka, enggak. Kedua telapak kaki ini. Ini ketika kedua telapak kaki itu ada di neraka, utek ini gembluduk koyok merasa digodok, geluduk. Ini padahal telapak kaki. Kita bisa membayangkan andekan kita dimasukkan seluruhnya terus bagaimana. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ampunan terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, dan semoga menerima terhadap amalan-amalan kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang diberi keikhlasan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah.